Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Kak Adi. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang kemagnetan. Kita akan belajar yang namanya gaya Lorentz. Kita sudah pernah belajar tentang kawat dialiri oleh suatu arus listrik. Sekarang bagaimana kalau kawat tersebut dialiri arus yang memasuki suatu medan magnet? Ternyata akan timbul suatu gaya magnetik. Nah, gaya ini pertama kali diselidiki oleh H. ya, dikenal dengan gaya Lorentz. Kemana sih arah gaya Lorentz ini bisa ditentukan berdasarkan aturan tangan kanan. Jika ibu jari menunjukkan arah arus, jari telunjuk atau keempat jari itu menunjukkan arah medan magnet, maka telapak tangan bagian dalam yang ada garis tangannya itu menyatakan nasib ke depan, bukan ya, menyatakan gaya Lorentz, bukan menyatakan nasib. Jadi nanti seperti ini nih, ada arus listrik, ada B-nya, arahnya ke kanan, arusnya ke sana, dia ke atas gaya Lorentz-nya. Kita kira seperti itu. Berapa sih besarnya? Jadi besarnya juga bisa dihitung. Ternyata bergantung dari kuat arus listriknya, kuat medan magnetnya, juga panjang kawat di dalam medan magnet. Jadi itu mempengaruhi ya. Kalau sebelumnya kan di medan magnetik, di kuat medan magnet, di kawat berarus, panjang kawatnya tidak mempengaruhi. Tapi kalau gaya Lorentz ini mempengaruhi. Nanti rumusnya itu dirumuskan sebagai berikut. F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. B-nya adalah kuat medannya, I-nya arusnya, dan L-nya adalah panjang kawatnya. F-nya adalah gaya Lorentz-nya. Nah, theta ini adalah sudut antara arus dan arah medan magnet. Pada pelajaran di SMP, theta-nya tidak kita hitung, tapi nanti di SMA bisa dihitung nih. Ya, di SMA nanti belajar lagi, kalau nggak salah di kelas 12 belajar lagi tentang magnet. Nanti akan dihitung tuh dengan arah tertentu akan menghasilkan gaya yang berbeda. Kalau di sini kita mempelajarinya untuk arah-arah yang saling tegak lurus. Untuk satuannya F karena dia gaya tentunya Newton. Untuk kuat medannya akan dalam Tesla atau Weber per meter pangkat 2. Untuk I-nya adalah ampere. Untuk L-nya meter, gitu ya, harus meter ya, jangan sampai salah. Nah, apa sih aplikasi dari gaya Lorentz? Yang pertama adalah motor listrik. Jadi motor listrik ini digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Sebuah motor listrik sederhana itu sebetulnya terdiri dari dua buah bagian. Bagian pertama itu adalah stator, bagian yang tidak bergerak itu adalah magnet tetapnya, ya, dan sikat karbon. Nah, bagian rotor itu adalah bagian yang bergerak dan berputar, yaitu bagian cincin belah atau komutator dan kumparannya. Jadi biasanya pada nanti gambar seperti ini yang sederhana. Jadi di sini kakak punya magnet. Di sini ada medan magnet ke arah kanan, ya. Kemudian di sini ada arus listrik, arusnya ke sini. Nah, arusnya ke sini. Kalau kita menggunakan prinsip tangan kanannya, arusnya ke atas tadi ya, ini arusnya ke atas. Kemudian gaya untuk medan magnetnya itu dari utara ke selatan, artinya seperti ini. Dan telapak tangannya artinya menghadap bawah. Nah, artinya dia akan mempunyai gaya ke bawah. Ada F. Kalau kita meneliti yang sebelah sini, berarti arah arusnya sekarang ke sini. Ya, nanti kita akan mendapati gayanya F-nya ke atas. Di sini dia akan berputar. Jadi kan ada gaya, dia akan berputar. Cuma akan menimbulkan masalah kalau tidak ada cincin ini. Ya, kalau tidak ada cincin ini akan menjadi sedikit bermasalah. Tapi karena adanya cincin ini, dia akan bergerak terus. Nah, jadi nanti kalau cincinnya sudah berganti, berpindah, jadi nanti kalau dia F-nya sudah di atas, dia akan sedikit berhenti, ya, dia akan terlihat sedikit berhenti kalau yang sederhana ini. Kenapa? Karena arusnya harus berubah. Ya, ini kan kalau gayanya tidak berubah, nanti dia akan pada suatu titik. Tapi karena dia nanti berpindah, jadi kalau dia sudah berpindah, arusnya akan kembali lagi. Nanti dia baru akan bisa akan terus berputar. Nah, masalahnya jadi dengan adanya si cincin ini, karena adanya belahan ini, yang menjadi masalah adalah gerakannya akan seperti terhenti sebentar. Jadi bergerak, berhenti, lanjut lagi bergerak, berhenti sebentar, lanjut lagi bergerak sampai arusnya kembali seperti semula. Untuk mengatasinya supaya gerakannya semakin lembut, jadi ini hanya 2 fase motornya. Nanti kita mempunyai motor yang 4 fase. Jadi nanti cincinnya ada 4 dan kumparannya juga ada 4. Nanti jadi pada setiap saat akan ada gaya Lorentz yang menyebabkan dia bergerak. Sehingga tidak perlu takut kalau misalkan tiba-tiba berhenti.
Nah, nanti kakak akan coba kasih link suatu video di atas. Kakak menemukan sebuah video yang cukup bagus. Jadi nanti teman-teman bisa nonton bagaimana cara kerjanya, gitu ya. Nah, kalau mau semakin lembut, semakin mulus gerakannya, maka nanti kumparan ini bisa banyak. Bisa 4, bisa 8 fase dan sebagainya. Nah, motor listrik ini digunakan di mana sih? Di kipas angin, di bor listrik, di pemutar kaset dan CD. Mungkin sekarang udah agak jarang ya. Nah, untuk menghasilkan putaran yang lebih besar gimana caranya? Yang tentunya menambah arus listriknya. Kemudian menambah jumlah lilitannya, ya. Kemudian memperkuat medan magnetnya. Dan memasukkan besi lunak ke dalam kumparan. Aplikasi yang lain adalah alat ukur listrik. Jadi prinsip kerjanya adalah mengubah energi listrik menjadi energi gerak lagi. Contohnya itu adalah galvanometer. Jadi di sini ada kumparannya nih. Nah, ada kumparannya. Di sini nanti dicolok ke tempat yang mau di tes gitu ya. Nanti ketika arusnya ada yang mengalir, maka jarumnya bergerak. Nah, tapi dia tidak membutuhkan komutator. Kenapa? Karena dia tidak mau bergerak berputar. Dia hanya bergerak sedikit, mentok sampai seberapa, kemudian ketika dilepas dia balik lagi. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau di alat listrik dia tidak ada komutator. Nah, semakin besar arus listrik, maka semakin besar gaya yang dihasilkan, sehingga sudut putarnya semakin jauh. Seperti itu kira-kira. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan kepada teman-teman yang lain. Supaya semakin banyak anak-anak Indonesia yang merasakan manfaat dari video ini.